Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, pagi hari ini kita diberi karunia oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sholat berjamaah di Masjid Ibnu Abbas Mahad Yasma Jalumprit Waringin Kurung, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Ini karunia dari Allah Subhanahu wa taala, sebab masjid ini dibangun betul-betul dengan keinginan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, terutama untuk Bapak dan Ibu saya. Karena ini berdiri di atas tanah wakaf dari Bapak dan Ibu saya, dan kemudian hampir 80% pembangunannya dibangun oleh salah satu anaknya. Harapan kita dalam masjid ini ramai, sebagaimana diungkapkan di grup stakeholder dari Mahad Yasma. Betapa indahnya kalau masjid kita ini setiap malam seperti ini. Saya bilang hanya Allah yang bisa mendatangkan orang yang punya keinginan untuk memanfaatkan masjid ini untuk kepentingan kemuliaan dirinya, keluarganya, dan umat Islam secara keseluruhan. Kaum muslimin rahimakumullah, Bapak-bapak, ibu-ibu, dan para santri yang Allah Subhanahu wa taala telah muliakan pada kesempatan kali ini, di mana kita bisa salat berjamaah dan kita sudah niat saum Ramadan. Alhamdulillah, mari kita sama-sama memanfaatkan waktu ini dengan sebaik-baiknya untuk mendengarkan satu ceramah peradaban yang insyaallah ini sangat besar manfaatnya untuk kita semua, yang kemudian saya beri judul 4 keunggulan dan amanat pencapaian umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhir zaman. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, perhatikan 4 hal ini, 4 keunggulan ini, dan harus ada untuk diri kita secara pribadi, individu, keluarga, masyarakat, negara dan bangsa, bahkan kemudian untuk umat Islam secara keseluruhan di seluruh dunia. Kaum muslimin rahimakumullah, dari mana teori yang dibangun ceramah subuh ini? Saya sudah berkali-kali dari tahun 2017 di sebuah training pesantren bisnis dipimpin oleh Ustaz Abu Samir. Saya diminta oleh salah satu pemilik training itu untuk memberikan khutbah Jumat. Dan khutbah Jumat itu adalah pertama kali saya mengeluarkan satu penemuan, di mana kemudian di 4 bulan yang lalu saya menemukan bahwa teori itu pernah digunakan oleh Bang Iman. Bang Iman barangkali Ustaz sangat tahu, beliau adalah penggagas, pendiri, dan penggerak dari Saman Banten, yang sangat terkenal fenomenal pada saat itu, sampai tingkat kesolehan mahasiswa tertinggi ada di penggerak Saman saat itu, dibanding dengan YIN, dengan kemudian Unisba dan lain sebagainya. Itu kiblat
kajian kiblat pergerakan pada saat itu ada di ada di Salman itu. Kaum muslimin rahimakumullah, apa teori dasarnya? Itu adalah bahwa seorang mukmin yang baik, yang dia ketika kemudian menjadi pejabat atau menjadi apa saja dalam kehidupannya, maka harus ada dua ciri utama dalam dirinya, yaitu adalah apa? Penyedia kecukupan materi masyarakat, artinya kesejahteraan, dan yang kedua adalah penjamin keamanan bagi kelangsungan hidup manusia. Teori besarnya itu. Kaum muslimin rahimakumullah, saya tidak tahu teori besar itu dibangun dari mana oleh Bang Imad. Tetapi kaum muslimin rahimakumullah, gaungan dua tema besar itu, yaitu uang dan kekuasaan, sebagaimana disampaikan oleh Kiai Haji Zainuddin Amjad dalam seluruh ceramah-ceramahnya, maka kaum muslimin rahimakumullah, itu mengganggu saya sebenarnya. Kata-kata Zainuddin Amjad yang mengatakan bahwa dengan uang dan kekuasaan manusia bisa berbuat apa saja. Akhirnya kaum muslimin rahimakumullah, kebiasaan saya dari usia 16 tahun, ketika punya masalah pemikiran, maka saya minta pada Allah Subhanahu wa taala, ya tunjukkan saya kenapa dia ngomong begitu, apa alasannya dan dari mana sumbernya. Kaum muslimin rahimakumullah, maka akhirnya kemudian Allah mempertemukan sering dan biasa itu seperti itu, bertemukan ayat surat Quraisy di mana Allah Subhanahu wa taala menyuruh bangsa Quraisy dan menceritakan tentang bangsa Quraisy. Siapa bangsa Quraisy? Kita sudah tahu. Adalah bangsa yang ditunjuk langsung secara ahad oleh Nabi Muhammad SAW agar memimpin dunia sampai akhir zaman. Dan pewaris tunggal pemimpinan dunia akhir zaman adalah Quraisy. Maka kemudian secara khusus Allah merintahkan kepada Quraisy untuk apa? Hendaklah orang-orang Quraisy itu beribadah kepada Rabb hadzal bait. Kalimatnya begitu. Tapi itu bukan yang kita bahas. Tapi yang kita bahas adalah bagaimana kemudian sifat Allah Subhanahu wa taala, sifat al-af'al Allah yang ada pada ayat setelahnya, yaitu alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Yang kemudian studi itu kita kembangkan luar biasa, bahwa ternyata kenapa alladzi at'amahum min ju'in itu menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menjamin umat Nabi Muhammad SAW tidak akan pernah yang namanya kelaparan. Dan Allah lah yang menjamin kemudian orang-orang lapar mendapatkan kenyang. Wa amanahum min khauf, dan Allah lah yang kemudian memberikan keamanan pada saat kemudian orang-orang mendapatkan ketakutan. Sehingga kemudian memberi makan dari kelaparan, memberi kemudian keamanan dari ketakutan, ini menunjukkan dua prinsip dasar dalam kehidupan sosial yang disebut dengan ekonomi dan politik. Untuk itu maka yang berikutnya kemudian kalau kita lebih jelasnya, bahkan lebih garangnya adalah apa? Uang dan kekuasaan. Itu menjadi dua pilar utama kejayaan umat dimanapun dan di seluruh bangsa manapun. Dalam sebuah kemudian teori, kemudian itu dikembangkan dan kita buktikan bahwa ternyata betul adanya. Kaum muslimin rahimakumullah, maka berdasarkan teori itu, maka muncullah 4 keunggulan dan amanat pencapaian umat Muhammad SAW di akhir zaman, yang ini adalah tempat ketiga saya berikan. Yang pertama adalah di khutbah Jumat pekan kemarin, dan kedua adalah khutbah Jumat yang pekan ini tadi di HSM KS. Kaum muslimin rahimakumullah, kalau itu adalah versi singkatnya, maka pada pagi ini kita berikan versi lengkapnya insyaallah. Dan jika kemudian ada jodoh, kemudian saya akan mengadakan buka bersama dengan alumni Grounded Business yang dipimpin oleh Coach Dr. Fahmi itu di Jakarta. Jika kemudian ada kesempatan, ini pun akan saya sampaikan yang sama. Karena jika hal ini sampai kepada seluruh umat Islam, maka gairah hidup sebagai seorang mukmin, sebagai seorang manusia akan luar biasa kuat. Dan tidak ada yang namanya kelemar-kelemar, males-malesan,
atau kemudian merasa puas dengan pencapaian yang ada. Dia akan terus haus untuk mendapatkan sesuatu yang terbaik. Karena kemudian 4 keunggulan dan amanat pencapaian umat Muhammad SAW ini. Kaum muslimin rahimakumullah, disampaikan oleh saya, Coach Hafidin, atau bagian orang yang menyebutkan ada yang kidding dan lain sebagainya, itulah saya. Yang pertama, kaum muslimin rahimakumullah, apa amanat pencapaian dari Nabi Muhammad SAW dan dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk umat Nabi Muhammad SAW, yaitu merupakan keunggulannya. Yang pertama adalah mengejar kemuliaan hidup. Jadi umat Nabi Muhammad SAW hanya dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam kehidupan pribadinya yang hanya dikejar hanya satu, yaitu apa? Kemuliaan hidup. Ayatnya sangat jelas, kaum muslimin rahimakumullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabail lita'arafu. Apa kalimat berikutnya? Inna akramakum 'indallahi atqakum. Kaum muslimin rahimakumullah, seorang mukmin harus mencapai, harus mengejar nilai moral tertinggi yang dalam Al-Quran disebut dengan takwa. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Makanya kaum muslimin rahimakumullah, seorang mukmin harus mengejar itu. Mengejar nilai tertinggi kehidupan manusia, yaitu apa? Takwa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk itu kaum muslimin rahimakumullah, jangan sampai kehidupan kita tidak diukur dengan yang namanya makna takwa. Maka silakan kaum muslimin rahimakumullah, kaji, pelajari takwa itu seperti apa. Kalau saya simpulkan, orang bertakwa itu berilmu dan hidupnya presisi dengan tuntutan wahyu dan ilmu pengetahuan. Bingkainya adalah ibadah, aktivitasnya adalah ketaatan, dan kapan saja tergelincir dari jalan seharusnya, dia segera bertaubat. Tidak ada kata menunda yang namanya bertaubat. Tidak ada kata dalam kehidupannya kecuali ketaatan. Tidak ada bingkai yang terus kemudian dia perkuat kecuali kata ibadah. Sehingga kaum muslimin rahimakumullah, aktivitas pribadinya, aktivitas keluarganya, semua dalam bingkai ibadah. Misal, seorang suami tidak memberikan nafkah kepada istrinya kecuali ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala, bukan karena ingin ditaati oleh istrinya. Begitu juga kemudian seorang istri berbakti kepada suaminya betul-betul karena Allah Subhanahu Wa Taala, bukan karena kemudian supaya mendapatkan uang belanja dari bagian. Inilah hebatnya Islam, luar biasa. Karena apa? Kalau kita nyatakan bahwa rumah tangga itu adalah ibadah, maka ingat, syarat diterimanya ibadah ada hanya 2, yaitu ittiba'us sunnah, yang kedua adalah ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Sungguh banyak laki-laki yang nyogok istrinya untuk taat kepada apa? Kepada dirinya. Maka orang seperti ini seluruh proses kemudian berumah tangganya tidak bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, karena memberi nafkahnya karena supaya ditaati oleh istri. Begitu juga seorang istri sungguh kemudian rugi besar, capek, lelah, melahirkan dan lain sebagainya, tapi yang dikejar hanya cinta suaminya, hanya kemudian pengakuan suaminya, atau hanya sekedar untuk memperbesar dan perbanyak kemudian uang belanja yang diberikan oleh suaminya. Maka kondisi seperti ini, maka kehidupan rumah tangga tidak bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk itu maka seorang yang mulia dalam kehidupan pribadi dan kemudian kehidupan rumah tangganya, maka seluruhnya frame-nya dibangun dengan frame ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga apapun pekerjaannya bukan karena manusia, tapi karena Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau ini dilakukan, maka nilai-nilai tinggi ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala akan muncul di keluarga itu, di setiap pribadi peradinya, bahwa seluruh pekerjaannya akan terus kemudian mengusung nilai-nilai kemudian keikhlasan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama, kemuliaan. Sehingga hidupnya luar biasa berkualitas, waktunya berkualitas, hartanya berkualitas, penggunaannya berkualitas. Kaum muslimin rahimakumullah, itu yang pertama.
Jadi seorang mukmin harus mulia, performanya harus mulia, sehingga ada kalimat sukses mulia dan seterusnya dalam sebuah pelatihan. Itu merupakan pencapaian terbaik atau kemudian kejaran terbaik bagi seorang mukmin. Tidak bisa mengatakan kemudian udahlah saya biasa-biasa saja, itu nggak bisa. Moral, nilai moral harus tertinggi. Kaum muslimin rahimakumullah, saya sampaikan ada nilai moral tertinggi dari seorang mukmin yang merupakan praktek dari takwa, yaitu apa? Membalas keburukan dengan kebaikan. Membalas keburukan dengan kebaikan. Dan ingat kaum muslimin rahimakumullah, karena ini nilai tertinggi bagi seorang mukmin, nilai moral tertinggi bagi seorang mukmin, maka kemudian itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu kepada Rasulullah SAW untuk memaafkan siapapun termasuk musuh bebuyutannya, yaitu Yahudi dan Nasrani, pada kondisi-kondisi tertentu. Untuk itu kaum muslimin rahimakumullah, kalau antum tidak memiliki musuh seperti Yahudi dan Nasrani dalam kehidupan ini, maka antum harus lebih pemaaf dibanding kepada Rasulullah Muhammad SAW kepada musuh bebuyutan. Kalau kita berteman, kalau kita punya teman sesama muslim, hanya sekedar beda kemudian organisasi, beda kemudian politik, maka ingat kaum muslimin rahimakumullah, nilai tertinggi umat Islam, nilai tertinggi di pencapaian umat Islam adalah apa? Memaafkan orang yang berbuat jahat kepada kita. Kita fokus pada perbuatan baik, kita fokus pada kemudian melakukan aktivitas terbaik sampai kita menjadi betul-betul memiliki nilai moral tertinggi yang kita miliki. Itu yang pertama, kaum muslimin rahimakumullah. Itu apa? Mengejar kemuliaan hidup, muliakan hidup kita dengan cara berislam dengan benar, berislam dengan kafah, berislam dengan apa adanya, tidak perlu ditambah-tambah. Yang kedua, kaum muslimin rahimakumullah, keunggulan dan amanat pencapaian umat Muhammad yang kedua adalah apa? Menggapai kemenangan individu, kemenangan sosial, kemenangan ekonomi, dan kemenangan politik. Umat Islam harus menang. Itu bahasa agitasinya. Hanya boleh menang. Itu bahasa memaksanya. Dan tidak ada kata lain bagi seorang mukmin kecuali harus menang. Makanya kaum muslimin rahimakumullah, seorang mukmin secara individu harus menang dari pertarungan dengan nafsunya, dengan pertarungan dengan setan yang mengelilinginya, pertarungan dengan musuh-musuhnya dan seluruh godaannya. Kaum muslimin rahimakumullah, di zaman medsos saat ini, di zaman media sosial yang luar biasa hebat saat ini, seorang mukmin harus mencanangkan kemenangan di berbagai area, terutama area-area individu yang sering kemudian luput dan salah. Seorang mukmin yang mengikuti gaya hidup orang barat, prinsip hidup orang barat, prinsip hidup orang-orang yang kemudian rusak, maka itu merupakan kekalahan. Maka seorang mukmin harus menunjukkan jati dirinya yang kuat, yang hebat, yang luar biasa, sehingga memenangkan pertarungan. Ayatnya sangat jelas kaum muslimin rahimakumullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-Maidah 56. Wa may yatawallallaha wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun. Sangat jelas ayat ini. Seorang mukmin harus mengalahkan. Seorang mukmin harus menang. Ini yang penting sekali. Artinya apa? Kehidupan individu kita harus kita canangkan kemenangan itu. Sukses mengamalkan syariat wajib, itu tanda orang menang. Syariat wajib apa? Tidak batal syahadat, sholat 5 waktu terjaga, zakat ketika punya uang, saum kemudian di bulan Ramadan, dan ketika kemudian dia punya harta, ingat, bukan mobil dulu, bukan rumah dulu, tapi apa? Haji dulu. Lengkapi Islam 5 ini. Ini sangat penting kaum muslimin rahimakumullah. Sungguh miris saat ini uang miliaran di kantong untuk pergi haji hanya 350 juta, gak kebayar. Padahal bisa haji besok dengan uang 350 juta, atau dengan hanya uang 500 juta, itu bisa haji. Tapi mengutamakan mobil mewah, mengutamakan kemudian keperluan mewah, ini tanda kelemahan dan tanda kemudian kekalahan.
dari setan, dari nafsunya dan lain sebagainya. Untuk itu seorang mukmin harus memastikan kemenangannya, yaitu tidak luput dari kewajiban yang wajib, yaitu apa? Di antaranya rukun Islam yang 5. Berikutnya berbakti kepada kedua orang tua, dan kemudian juga aktivitas yang lain yang luar biasa. Menjadi agen perubahan, yaitu muslim bukan hanya sekedar saleh. Kaum muslimin rahimakumullah, sudah ketinggalan zaman saat ini. Karena teori muslim itu sudah disebarkan kemana-mana. Teori agen perubahan itu sudah disebarkan kemana-mana. Kalau ada sebuah jamaah di 2 tahun yang lalu jumlahnya hanya sekian, dan di tahun ini hanya segitu juga, ini tanda kekalahan. Tidak bisa. Karena setiap individu harus terus berkembang dan mengembangkan dirinya. Kalau dia sebuah jamaah harus besar jamaahnya. Kalau diukur dengan jumlah berapa pengikutnya, maka harus banyak pengikutnya. Maka setiap kemudian jamaah, setiap anggota jamaah harus bertanggung jawab untuk mengambil, merekrut, mendidik siapapun untuk bersama-samanya membesarkan kita. Sebagaimana Anda kaum muslimin rahimakumullah, jika ada di sebuah partai Islam, yang partai itu ada yang ingin betul-betul mengusung kebenaran, mengusung keadilan, maka ingat kaum muslimin rahimakumullah, Anda harus serius melakukannya. Anda harus betul-betul benar bagaimana cara melaksanakannya supaya mendapatkan sebuah kemenangan sosial, politik, dan ekonomi. Tidak memang. Begitu juga kaum muslimin rahimakumullah, seorang mukmin tidak bisa kemudian tidak menentukan berapa pencapaian keuangan di tahun depan, berapa tabungannya, berapa legasi tanahnya, berapa legasi kemudian bangunannya. Ini penting. Gak bisa seorang mukmin itu harus kemudian mengatakan saya cukup segini saja. Tidak. Jika Anda seorang miliarder hari ini atau triliuner hari ini, kurang masih kalau dibanding dengan kebutuhan umat. Makanya kaum muslimin rahimakumullah, seorang mukmin harus merancang sisi kebutuhannya, tidak hanya kebutuhan pribadi. Ingat kaum muslimin rahimakumullah, kalau orang merasa butuh, maka Allah pasti akan penuhi. Maka ingat, rancang kebutuhan kita tidak hanya sekedar kebutuhan pribadi. Kalau ada yang punya kolam renang, berapa meter saat ini? Berapa meter saat ini? Hah? Berapa? 1.200 meter. Tahun depan harus lebih dari itu. Harus 1 hektar mungkin barangkali. Karena umat Islam membutuhkan itu. Kita sudah tahu Naga 9 menguasai republik ini. Maka kita harus menggantikan mereka, itu caranya. Maka penghasilan-penghasilan yang lemah, yang sedikit, yang kurang, dan itu saja harus dirubah. Tahun depan harus berapa? Bagi yang kemudian mendapatkan musibah, dipecat dari mana? Dari pabriknya. Tidak boleh lemah. Lakukan aktivitas-aktivitas terbaik untuk mendapatkan keuangan lebih banyak dari sebelumnya. Ini sangat penting. Ini namanya kemenangan ekonomi, kemenangan sosial. Kemenangan sosial, lakukan yang terbaik. Ma'ari kemarin sudah saya panggil. Sebagai direktur pesantren ini saya panggil. Bikinlah proposal. Kita punya Yasma PK. Kita lihat kemudian jalan kita ini sempit luar biasa. Dan kita harus perbaiki. Kita harus kemudian maksimalkan manfaatnya. Ajak orang lain, bikin proposal bagaimana kita mendapatkan kemenangan sosial. Bahwa kita yang menggerakkan mereka. Ini sangat penting kaum muslimin rahimakumullah. Jangan ini sebagai penggerak, mengaku sebagai harakiyun, tetapi kemudian apa? Kebanyakan tidur dan tidak mengerti apa yang harus dikerjakan. Harus paham. Setiap individu harus paham bahwa saya penggerak, saya melakukan aktivitas gerakan, bukan hanya kemudian diam, tidur, dan hidup normal. Ingat kaum muslimin rahimakumullah, apa hidup kita normal? Tidak kaum muslimin rahimakumullah. Jangan pernah merasa hidup normal. Karena memang realitas kita sedang tidak normal. Kapan saja bangsa ini akan digulung oleh orang lain. Kita harus siap untuk bertarung. Di level individu, di level keluarga, di level kemudian sosial, di level politik, di level ekonomi. Harus siap pertarungan itu. Makanya harus jelas sikap positif kita harus politik kita harus jelas. Sikap sosial kita harus jelas. Di mana dan siapa kita harus jelas. Jangan ambigu. Sehingga bingung dibaca oleh orang lain. Untuk itu kaum muslimin rahimakumullah, ini kemudian 4 keunggulan dan amanat kemudian pencapaian umat Muhammad yang kedua.
Yang ketiga, kaum muslimin rahimakumullah, meraih kekuasaan atas pengelolaan bumi. Gak main-main, kaum muslimin rahimakumullah. Ini tuntutan untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara khusus. Secara khusus. Bahwa umat Muhammad harus berkuasa untuk seluruh dunia. Sehebat-hebatnya Sulaiman alaihissalam, tidak dibebani oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menguasai seluruh bumi, tidak. Terbatas sesuai dengan kekuasaannya saat itu. Apalagi selain Sulaiman alaihissalam. Tapi umat Muhammad SAW dibebani untuk seluruh alam. Karena apa? Jargon awal daripada politiknya, kesimpulan awal daripada gerakannya apa? Inna arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad ditugaskan untuk rahmat seluruh alam. Maknanya apa, kaum muslimin rahimakumullah? Kita ditugaskan untuk menguasai bumi secara keseluruhan. Untuk itu, kaum muslimin rahimakumullah, silahkan dengarkan apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan untuk kita. Mulai dari ayat yang sangat fenomenal, yang kita tidak bisa tidur dengan ayat ini seenak kita, nggak bisa. Apa kalimatnya? Walaqad katabna fiz zabur min ba'di dzikri annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Kalimat ini sangat jelas bahwa bumi ini hanya boleh diwarisi oleh siapa? Orang-orang yang saleh. Maka kalau Anda mengaku saleh, maka Anda harus berkuasa atas bumi yang dipijaknya. Jangan sampai kita memijak bumi tapi orang lain yang menguasai. Maka pantang bagi kita menjual tanah kita kepada musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang terbaik adalah memperlebar. Berapa irigasi yang kita punya? Dari 1000 meter menjadi 1 hektar, dari 1 hektar menjadi puluhan hektar dan seterusnya. Itu yang kita lakukan. Baru kita namanya menguasai. Punya legasi. Punya kemudian tanda-tanda kekuasaan di situ ada. Itu yang pertama, Ayat yang kedua, dalam surat Ibrahim, dalam surat Nur ayat 55, Allah sangat jelas. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna alladhina wa la yumakkin lahum dinahum alladhi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a wa man kafara ba'dzalika fa ulaika humul fasiqun. Sangat jelas, ini ayat yang sering didengung-dengungkan oleh banyak orang tentang bagaimana menguasai bumi. Dan inilah amanat umat Muhammad SAW. Dan secara khusus kaum muslimin rahimakumullah, saya terus terang aja, akhir-akhir ini jarang baca ayat yang terakhir yang saya bacakan ini. Karena apa? Kalau saya baca itu mendidih, pikiran saya itu mendidih, otak saya itu mendidih. Rasanya gak bisa berhenti dan gak bisa tidur, tenang. Kenapa? Harus mencapai ini. Kalimatnya sangat jelas kaum muslimin rahimakumullah, soal Ahzab ayat 27. Wa awrathakum ardahum wa diyarahum wa amwalahum wal arda lam tatauha wa kana Allahu ala kulli syai'in qadir. Ayat ini menceritakan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bahwa Allah akan mewariskan negeri mereka. Siapa mereka? Mereka ini Yahudi. Mereka ini musuh Allah Subhanahu wa taala. Siapapun antek Yahudi ini ada di sini. Artinya apa? Umat Islam harus menguasai bumi. Wadiyarahum, dan negeri mereka, kampung-kampung mereka harus kita kuasai. Itu misi besar umat Islam. Dari awal Rasulullah diutus sampai akhir zaman, itu misi besarnya. Makanya nggak bisa kita enak-enakan berada di zona aman, nggak bisa. Maka ketika antum sudah merasa aman, maka buat program sehingga kemudian Anda tidak merasa aman. Kemudian apa? Wa amwalahum wa ardon lam tatauha, dan harta mereka, kuasai harta mereka. Beli. Kalau merampok tidak boleh, beli. Ghanimah tidak bisa, beli dengan duit. Makanya apa? Jangan puas dengan penghasilan yang ada hari ini. Lakukan yang terbaik, terutama para anak muda. Jangan terlalu banyak kumpul-kumpul dengan teman. Perbanyak karya. Bawa duit yang banyak ke tempat-tempat yang terbaik yang kita punya.
Bayangkan kaum muslimin rahimakumullah, kalau motor itu hilang. Itu hilang motor. Itu hilang, pada hilang motor. Diganti dengan mobil-mobil mewah yang datang ke sini. Itu yang terbaik. Jangan kemudian yang datang ke masjid ini bawanya motor lagi. Harus mobil besok, gitu loh. Yang lebih bagus, lebih mewah. Antum jangan banyak tidur sehingga hanya motor yang dibawa. Mobil yang terbaik, mobil yang bagus. Karena Pak Antum lebih berhak mengendarai kendaraan terbaik daripada orang-orang kafir itu. Daripada orang-orang yang hanya hubbud dunia itu. Ingat kaum muslimin rahimakumullah, orang yang mencintai dunia itu akan kebingungan pada saat kaya raya. Dan orang mukmin saat kaya raya tidak kebingungan. Kenapa? Karena visinya besar. Visinya luas, luar biasa. Serius, nggak main-main. Visinya sampai akhirat. Kalau orang hanya cinta dunia, kaya sedikit aja bingung, luar biasa. Itu bingung. Uang ini untuk apa? Akhirnya apa? Bermewah-mewahan. Ngejejer, Rolls Royce, banyak, luar biasa. Karena visi hidup tidak ada. Sementara di lingkungannya banyak orang fakir, orang miskin, orang-orang tidak terdidik. Kalau Anda yang punya kekayaan itu, berapa gedung yang Anda punya, berapa lembaga pendidikan yang Anda punya, nah ingat kaum muslimin, Anda tidak bingung. 1 triliun satu hari Anda tidak bingung untuk menyalurkannya. Kenapa? Karena banyak masjid yang belum jadi. Banyak masjid yang belum jadi. Banyak pesantren yang pengelolaannya acak-acakan, itu banyak, luar biasa. Dan ingat, banyak pesantren yang menzalimi para ustadz. Itu banyak sekali kaum muslimin rahimakumullah. Kenapa? Karena ingat, para agniya di lingkungan kita sangat sedikit. Gaji guru, gaji ustadz di pesantren-pesantren zalim seluruhnya. Untuk itu maka kaum muslimin rahimakumullah, kita harus berpuasa. Dan yang paling terakhir dari ayat ini apa? Yang saya kemudian harus terus berpikir bagaimana menjadi orang terbaik yang bisa saya mampu. Apa kalimatnya? Wa ardon lam tatauha. Ayat ini sangat jelas dan silakan cek di tafsir Ibnu Katsir bahwa bumi yang belum pernah kamu injak itu akan menjadi milikmu. Kalimat itu. Artinya apa? Seorang mukmin yang ada di Jelumprit itu harus punya kesiapan untuk mengambil harta, membeli kalau bisa. Kalau kemudian merampok tidak bisa, memerangi tidak bisa, menjadi ghanimah tidak bisa, maka membeli. Kalau perlu gedung putih itu beli. Itu baru benar umat Muhammad. Karena kalimatnya wa ardhal lam tatauha, kalimatnya sangat jelas. Bumi yang belum pernah diinjak oleh kita harus kita injak. Makanya Konstantinopel ditaklukkan, dan itu Rasulullah yang bilang. Dan kita terakhir nanti akan kita ada pencapaian tertinggi umat Muhammad nanti di masa yang datang. Kaum muslimin rahimakumullah, maka kita harus berkuasa. Maka rancang bangunan kekuasaan kita di negeri kita saat ini. Maka Anda harus ini segera memilih versi politik hari ini apa. Di 2024 harus selesai. Umat Islam harus jelas. Kiprah politiknya harus jelas. Tidak boleh ambigu. Tidak boleh maju mundur atau ogah-ogahan, tidak. Lakukan yang terbaik. Maka silakan. Siapa yang berteman dengan saya di HP merah ini? 0852 3554, ujungnya 3354. Yang ada ditempel di Mahat ini Muhammad. Lihat setiap hari ada apa? Ada status saya apa? Jelas. Kita jelas. Sikap politik kita jelas. Untuk itu kenapa? Karena mesti berkuasa. Harus berkuasa. Umat Islam harus berkuasa. Karena betapa kemudian payahnya kita kalau kemudian kita tidak memiliki kekuasaan sama sekali. Suami yang tidak punya kekuasaan atas istrinya, dia cemen. Betul-betul seperti kucing, luar biasa ya. Hanya meong-meong di rumah. Serius. Anggota masyarakat yang tidak punya kekuasaan diatur sampai kemudian ada organ tunggal, ada joget-joget telanjang di kampungnya, tidak berdaya. Ini tanda. Seorang ulama yang tidak punya kemudian daya tawar politik, luar biasa, tidak bisa bergerak apa-apa. Bahkan alih-alih menghancurkan yang namanya kemungkaran, malah apa yang terjadi? Malah justru kemudian dia mendapatkan sokongan, dapat hadiah, dapat sedekah dari hasil kemudian namanya kemaksiatan. Banyak pesantren-pesantren di Cilegon, di Serang ini mendapat kenapa? Uang sogokan dari aktivitas maksiat di lingkar selatan di masa lalu.
Ini kenapa? Karena daya tawar politik ulama rendah. Karena daya tawar politik umat Islam rendah. Makanya kaum muslimin rahimakumullah, kejar kekuasaan itu. Karena ingat, umat Muhammad SAW ditakdirkan oleh Allah harus berkuasa. Tidak boleh kelemar-kelemar, tidak boleh menjadi orang rendahan. Apalagi kemudian menjadi orang yang terhina dan dihinakan. Tidak ada cerita itu. Itulah pencapaian yang ketiga yang harus dimiliki. Yaitu apa? Berkuasa. Saya ingatkan sekali lagi supaya agar kemudian mudah. Pertama apa? Hidupnya mulia. Yang kedua, menang, mendapatkan kemenangan dalam segala area. Lakukan secara berjamaah atau individu. Kemenangan individu harus bisa, harus kuat. Kemenangan kemudian berjamaah juga harus kuat. Yang ketiga apa? Berkuasa. Serius harus berkuasa. Makanya ingat kaum muslimin rahimakumullah, jadilah RT. Jadilah RW. Jadilah lurah. Kalau itu semua orang baik, lurah itu orang baik, lurah itu orang soleh, lurah itu orang takwa, lurah itu orang mulia. Masya Allah. Sangat luar biasa Indonesia yang luar biasa ini. Makanya kaum muslimin rahimahumullah, jangan alergi dengan yang namanya politik. Saya pernah dikatakan, saya pernah ngomong, Pak Kiai, kira-kira kita politik ke depan apa? Saya mau jadi gubernur kalau perlu, Banten minimal. Kemudian dia bertanya, Pak Kiai, apakah tidak takut luntur terkena imbas dari kotornya politik? Saya bilang, wahai teman, kalimat Anda sudah menghina saya. Sudah menghina saya. Sudah menghina keimanan saya. Ada tiga penghinaan yang kamu lakukan. Yang pertama, menghina keimanan saya. Yang kedua, menghina sistem keimanan yang dibangun oleh Islam. Yang ketiga, menghina Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ada orang beriman takut terjun di dunia politik, kemudian karena takut terimbas buruknya sikap politik saat ini orang-orang, maka ingat kaum muslimin rahimakumullah, dia telah menghina dirinya sendiri. Kenapa di sini? Lalu apa yang dipelajari selama ini? Iman seperti apa? Kalau hanya sekedar jabatan dan uang, lalu kemudian kita tergoda untuk menjual iman, untuk mendapatkan segelintir dunia. Naudzubillah min dzalik. Rasanya saya tidak diciptakan untuk itu. Saya tidak diproses, dididik oleh Allah untuk itu, bukan. Sejak usia SMP sudah punya prestasi, SLTA punya prestasi, mahasiswa punya prestasi, pasca mahasiswa mustahil. Saya hanya dikalahkan urusan itu. Rasanya gak mungkin. Terlalu naif, terlalu kecil. Itu penghinaan pertama saudara, kamu kepada saya. Yang kedua, penghinaan terhadap sistem yang dibangun oleh Islam tentang keimanan. Betapa Anda menganggap rendah sistem keimanan yang dibangun oleh Islam, sehingga mudah tergoda oleh musuh-musuh di berbagai area. Padahal kaum muslimin rahimakumullah, tidak ada yang tinggi sistemnya kecuali Islam. Kita yakin itu. Tapi kenapa kita tidak yakin bertarung dengan orang-orang itu semua? Yang ketiga kaum muslimin rahimakumullah, Anda sudah menghina Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikiranya Allah diam terhadap setiap pejuangnya. Jadi kalau Anda berjuang hari di dunia politik sampai menjadi kekuasaan, ingat Allah mendampingi Anda. Sebagaimana Allah mendampingi Musa alaihissalam, sebagaimana Allah mendampingi Nabi Muhammad SAW untuk menjamin kemenangan siapapun yang berjuang atas nama Islam. Untuk itu kaum muslimin rahimakumullah, jangan ragu. Pilih jalur politik hari ini yang benar. Jangan ragu dan berjuang untuk itu, dan jangan malu-malu. Lakukan yang terbaik. Itu kaum muslimin rahimakumullah ketiga. Yang keempat adalah menebar rahmat dan keadilan bagi seluruh penduduk bumi. Dahsyat kaum muslimin rahimakumullah. Umat Muhammad itu dahsyat luar biasa. Yaitu apa? Diamanati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk apa? Menjadi penebar rahmat dan penebar keadilan bagi seluruh penduduk bumi. Ayatnya sangat jelas. Nabi diutus oleh Allah dengan bunyi yang luar biasa, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan yang lainnya sangat jelas. Allah mengatakan innallaha ya'muru bil adl wal ihsan, dan seterusnya. Ini menunjukkan luar biasa bahwa seorang mukmin harus siap untuk menjadi penebar rahmat dan penebar keadilan. Tapi syaratnya apa?
Syarat kita bisa menebarkan rahmat, syarat kita bisa menebarkan keadilan adalah 3 pencapaian yang pertama. Yaitu apa? Kita hidupnya mulia sehingga layak diangkat pemimpin oleh orang. Yang kedua, kita meraih kemenangan dari berbagai pertarungan. Secara ekonomi kita mapan. Oke, secara politik kita berkuasa. Yang ketiga adalah kita berkuasa. Orang yang tidak berkuasa tidak bisa menebar rahmat. Kenapa terkerangkeng? Boro-boro menebar rahmat untuk mempertahankan sholat berjamaah di masjid, manakala kemudian di negeri itu yang menguasai orang kafir, gak bisa. Ada rumah ibadah Islam, ada masjid yang disegel, ada masjid yang digusur, ada sekolah yang dilarang dan seterusnya. Itu karena kekuasaan tidak kita miliki. Makanya kaum muslimin rahimakumullah, syarat utama agar kita menjadi rahmatan lil alamin, agar kita bisa menebar sebuah keadilan adalah apa? Yang pertama, kita harus betul-betul hidupnya mulia, layak dipimpin, dipilih oleh orang lain, pantas, luar biasa. Yang kedua adalah apa? Menang dalam setiap pertarungan. Yang ketiga adalah berkuasa. Oke? 4 istilah ini tolong ada dalam diri kita. Yang pertama, mulia. Yang ketiga, menang. Yang kedua, menang. Yang ketiga, berkuasa. Yang keempat, keadilan. Silahkan cek kata-kata ini yang akan menjadi mendasari aktivitas kita ke depan. Dan saya tidak mau harokah yang antum ada hari ini, tidak mau. Saya hanya melihat segini-gini saja. Baik itu jumlahnya atau juga kualitasnya. Mobil yang hadir hanya 1. Pertemuan berikutnya saya minta 2, 3, 4 teman-teman saya yang luar biasa dari Ta'lim Club di masa lalu. Jadi pribadi-pribadi yang unggul, yang kuat, yang hebat. Bawaannya mobil, minimal yang paling saya punya Raster baru. Minimal itu, bawa itu. Coba senang gak kira-kira? Luar biasa. Serius gak main-main. Sehingga apa? Tidak ada istilah kenapa nggak kajian? Kenapa nggak ikut pertemuan? Mohon maaf hujan. Karena yang dipunya adalah, ingat kamu semua, supaya antum motivasi kuat, takutlah pada hujan. Takutlah pada hujan. Maka antum lindungi dengan yang namanya mobil. Saya bilang pada Allah, demi Engkau ya Allah, saya tidak bisa menyasar banyak orang, nggak bisa. Karena terbukti setelah mobil itu ada, program-program mentoring saya banjir, Pak. Karena saya bisa mobilisasi kemana saja. Ke Lampung sendirian, ke Malang sendirian gitu. Nanti saat ini jam 9 siang ini saya harus kemana? Harus ke Bandung untuk memberi pembekalan mentoring, mengambil program yang platinum. Harganya berapa platinum? 125 juta. Yang mengambil gak main-main. Siapa dia? Dia adalah tokoh nasional yang urusannya dengan digital marketing. Antum sudah tahu, tapi gak usah disebutin. Itu rahasia perusahaan. Luar biasa, teman-teman. Artinya apa? Merintihlah, merasa butuhlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka canangkan kebutuhannya. Adik saya bulan yang lalu atau bulan ini, masih bulan ini, ikut training grounded business di mana di Malang saat ini. Dia mengatakan, saya lemah, saya tidak punya daya untuk bergerak. Oh, gampang saya bilang. Pindahkan kebutuhan pribadimu kepada kebutuhan umat. Sebelum itu kamu lihat dulu, berapa istrimu, berapa anakmu itu. 5 tahun yang akan datang, berapa kebutuhan anak-anakmu yang sudah pada besar? Berapa? 50 juta? 60 juta? Kalau penghasilan kamu hanya 10 juta atau 21 juta, KO kamu. Maka jadikan itu target pencapaian kamu di tahun-tahun sekian. Baru tuh. Jadi kenapa kita ini selalu tidak berdaya, selalu tidak mau kemudian untuk bangkit? Karena apa? Tidak pernah menancapkan pendapatan ke depan itu berapa. Maka antum pengusaha atau karyawan? Pengusaha. Seorang pengusaha tidak boleh tidur nyenyak, itu nggak boleh. Kalau pencapaian hari ini sekian, besok harus sekian. Serius nggak main-main. Kecuali kalau sudah mager di perusahaan, gitu. Itu bolehlah mungkin barangkali silahkan sesali nasib. Tapi masih banyak yang bisa dilakukan. Kita masih banyak. Jualan online masih bisa, masih bisa. Bantu orang masih bisa. Lakukan. Jadilah pemenang di seluruh area kehidupan kita.
Kaum muslimin rahimakumullah, itu barangkali yang bisa sampaikan pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat. Dan akhirnya saya tutup kajian kita pada kesempatan ini dengan doa kafaratul majlis. Terima kasih, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.